that fucking jump. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama gue di Aryo Bimo Motovlog. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina agar imun kalian tidak berkurang. Karena yang kalian udah tahu kan pasti semuanya udah pada tahu semua kan. Kalau negara ini atau bumi ini pun semuanya itu sedang diserang oleh sebuah wabah yang sangat mematikan menurut gue. Itu bukan menurut gue doang sih, sorry gue ralat. Oke, menurut semuanya, menurut orang-orang. Pasti kalian juga udah tahu lah, udah paham lah. Tentunya banyak aktivitas juga yang kalian lewati, yang seperti biasa aktivitas yang kalian seperti biasa lakuin di luar atau bersama teman-teman atau di kuliah ataupun di sekolah. Gue kali ini akan membuat sebuah Q&A. Ini Q&A pertama kali yang gue lakuin, membacakan Q&A yang mengenai tentang video yang waktu sebelumnya, yang ini nih. Oke, gue akan membacakan Q&A yang udah gue janjikan waktu itu. Oke, sekarang kita buka dulu Q&A-nya. Waktu itu gue membuat Q&A kan tentang wabah ini kan, karena gue tau pasti kalian juga bakal gabut sekali kan. Kita sambil santai aja ya guys. Kalian juga nonton mungkin sambil santai, karena nggak ada kegiatan apapun juga kan di rumah, kecuali kalau misalkan kalian yang udah kerja. Sangat diwajibkan juga, karena kan itu memang sudah tanggung jawab kalian juga. Karena nggak mungkin dong kalau misalkan kalian tidak mengikuti dari kantor kan. Kalau misalnya dari kantor masuk ya udah masuk, tapi sisanya nggak usah keluar gitu kalau misalkan nggak ada kegiatan apa-apa. Oke, kita baca respon-respon kalian. Ini gue bacakan karena ini ada beberapa, tapi gue hanya baca sebagian aja, karena yang lainnya itu masih ada beberapa juga yang lantur lah kayaknya. Oke, yang pertama Archika Reza. Lu aja masih pacaran mulu, gue lihat. Gue udah nggak ketemu dari 2007, biasa aja. Ini ada salah satu teman gue juga. Dia ini mungkin menilai gue karena gue selalu pacaran kan, karena yang gue pernah jelasin kalau misalkan cewek gue itu kebetulan satu kantor sama gue, dan gue berarti bukan pacaran karena memang ketemunya itu karena kantor. Nah sekarang kantor gue ini sedang membagikan shifting, yang dimana shifting gue agak kepisah sama si cewek gue, si Devi. Jadi wajar aja kalau misalkan gue selalu ketemu itu gue, karena bukan hanya pacaran aja, karena memang selalu kerja, karena memang gue kerja guys. Selanjutnya Sipa, ada bang sampai kesel liatnya. Keselnya kenapa? Ya dia sama aja nyari penyakit. Mbak ini virus ya, sama aja nyari penyakit. Kesel sih, memang kesel. Mungkin dia kesel karena memakan banyak korban. Di Indonesia juga terakhir yang gue tahu itu 3.500-an. Dari awalnya dulu, awal tahun itu cuma 2, sampai sekarang 500-an. Yang gue tahu ya. Ini updatean yang gue tahu yang terakhir. Dan yang meninggal itu ada sekitar 100-an, 144 apa. Dan ini memang sangat bikin kesel dan bikin geram juga untuk bagi para masyarakat juga kan, tentunya untuk di bumi ini kan, bukan di Indonesia doang tentunya, karena banyak yang sangat geram juga untuk tentang kasus ini. Jadi kita tetap waspada aja, kesel boleh, tapi ya pokoknya jaga kesehatan aja, ikutin himbauan pemerintah aja, udah itu aja intinya. Oke, selanjutnya, dengan lo masih keluar buat hal tidak urgent, lo adalah bagian dari orang yang menyepelekan. Oke mbak, ini saya kasih tahu ya, saya ini kerja. Bilang hal tidak urgent, masa ya saya harus selalu ngepost gue kerja. Nggak Sombong amat. mungkin dong.
ya gue juga punya otak gitu ya. emosi gue tuh keluar ya karena memang ada kerjaan, karena memang dari kantor gue ini, instansi gue ini membagikan shifting karena tetap masuk kerja. Seharusnya apalagi sekarang nih udah ada PSBB kan, tapi tetap aja kerja juga. Tapi ya gimana, memang harus udah tanggung jawab dari kita masing-masing, tapi kita tetap jaga kesehatan karena di kantor gue tuh udah penyediaan masker, sabun tangan, hand sanitizer, nah hand sanitizer. Oke, kayak gitulah. Itu pokoknya sudah disediakan oleh bagian kantor karena memang mereka juga mengerti kalau wabah ini sangat berbahaya. Oke, selanjutnya pendapat saya antisipasi boleh lebay, jangan, masih ada Tuhan untuk berdoa. Tuhan untuk berdoa itu sangat memang bukan ini, memang itu hal yang wajib. Antisipasi memang lebay itu karena memang ini sangat menyeramkan, guys. Ya wajar lah orang itu lebay, orang tua itu lebay karena memang ini untuk kebaikan sendiri dan kebaikan kebersamaan lah pokoknya. Jadi tolong jangan terlalu menyepelekan hal seperti ini, karena hal seperti ini itu sangat benar-benar berbahaya. Banyak banget yang benar-benar berbahaya, yang banyak banget yang memang kan korbannya, apalagi sudah 3.500-an kan, 3.500-an kan. Kalian masih bilang lebay, jangan. Ya wajar lah cuy, lebay itu wajar karena ini menyeramkan. Ada gimana lagi, harus kasih tahu orang-orang seperti ini ya. Memang menyepelekan hidup, nyawa gitu kan. Oke, selanjutnya, lu malam-malam pakai batik mau kemana? Rapat RT? Hah? Malam-malam. Oh, itu gue balik kerja. Gue pakai batik balik kerja karena memang di hari itu di kantor gue memang diwajibkan untuk memakai batik. Oke, selanjutnya, corona bisa dikorupsi gak? Corona bisa dikorupsi gak ya? Gue sama nyantai, guys. Corona bisa dikorupsi gak ya? Kagak tahu, kali aja ada gitu kan. Ya kagak lah. Corona yang mana bisa dikorupsi gitu. Karena itu virus ya, korupsinya gimana gitu. Dan ada juga yang bilang tuh, aduh nih corona tuh hanya membawa politik itu mah hanya akal politik gitu. Aduh, gimana ya? Ini gue harus agak kesal juga komen kayak gitu loh, komen politik gitu katanya. Masalah ini udah mendunia cuy. Ya mungkin aja ada bener, tapi kan kita nggak ada yang tahu kan. Tapi pasti orang kita tuh mikir tuh ini bukan politik lah, ini udah virus, udah wabah gitu. Kita bukan ini lagi, jahat bener sampai ribuan orang dimatiin gitu loh. Aduh, ya sekarang gini, gimana menurut kalian gimana tuh guys? Orang yang pikiran orang yang seperti itu, dia bilang katanya corona ini ada soal politik. Slow aja, santuy aja, gini bla bla bla. Emosi nggak boleh. Emosi gue nih. Omae wa mou shindeiru. Masa ini masih dibilang politik gitu loh, sampai dia meninggal dikubur, masa ada yang rela dikubur tanpa ada keluarganya? Astagfirullahaladzim. Udah, tolong ya diatur pola pikirnya ya. Oke, selanjutnya corona unik. Oke, corona ini bukan barang ya, ini virus, tidak bisa terlihat, susah dilihatnya, karena dia bisa terdeteksi lewat darah atau badan kita, itu baru kelihatan. Tapi ini bukan barang ya, unik, dibilang unik nih. Oke, selanjutnya, gue sih santuy, kakak,
Nih salah satu remedi PHK nih. Udah dibilang mencegah, santuy itu lu menantang nyawa gitu loh. Karena ini sangat mematikan. Resiko untuk kesembuhan itu masih minim. Kan masih belum ada obat yang benar-benar ampuh gitu. Tolonglah jaga kesehatan, pokoknya hormatin lah yang udah diimbau oleh pemerintah gitu kan. Ada juga yang soalnya apa? Nanti yang rugi diri lo sendiri dan keluarga lo sendiri. Lo boleh santai, lo kalau mau sakit udah sakit sendiri aja gitu, nggak usah ngajak-ngajak. Nanti lo pulang, lo main nih nongkrong karena saking santai kan main keluar nongkrong kena corona pulang, keluarga lo kan kena nanti. Bapak lo tidak terasa membawa lagi ke temennya kena. Nah terus buat temen lagi, temen bapak-bapak, lama-lama temen bapak gue yang kena. Emang apa sih? Bapak gue kena. Dah, pokoknya jangan menyepelekan ya. Oke. Bang, sakit sedikit langsung sedih banget bang gitu bang. Iya, wabah ini memang bikin orang mayoritasnya suges jadinya. Lu lemah dikit atau bersin dikit, itu pasti ada rasa suges. Apa gue kena ya? Misalkan itu kita harus positif juga. Pokoknya pertama nih kita mencegah dulu nih. Kalau misalnya kita udah melakukan himbauan apa yang di pemerintah, kalau misalnya di rumah aja, tiba-tiba lu bersin atau itu, lu jangan suges terus memikirkan itu, karena itu akan menurunkan imun lu dan daya tahan tubuh lu bakal berkurang, dan di situ bisa kena juga. Dan juga kadang misalnya bisa nyerang dari tenggorokan, lu sakit tenggorokan, itu virus wabah itu bakal kena juga. Ini gue bukan setau ya, gue dapet info aja. Oke, selanjutnya, corona itu sebenarnya virus bagi kita doang bang, tapi sebenarnya corona adalah obat bagi bumi. Obat bagi bumi, oke. Virus emang virus, obat bagi bumi. Nah, gue masih belum ngerti dah. Makanya seharusnya kalau ada yang masih kumpul-kumpul jangan di penjara, karena di penjara juga masih kumpul statusnya. Ini sebuah ancaman cuy bagi dari pemerintah, karena tuh lu tahu kan masih banyak tuh orang yang masyarakat tuh masih batu ngeyel santuy, kayak salah satu yang tadi bilang santuy gitu kan. Lu harus hormatin gitu, karena ini untuk demi kebaikan bersama. Lu kalau nggak mau masuk sel ya udah, kalau udah melanggar masuk sel lu kena corona gitu. Kalau misalkan ada yang corona ya, itu sebuah kerugian bagi diri lu sendiri yang melanggar gitu. Jadi wajar kalau misalnya melanggar, penjara udah. Oke, selanjutnya, karena cupu buat orang lumpuh. Orang dikatain cupu coy, virus dikatain cupu buat orang lumpuh. Selanjutnya, safe aja, tetap berdoa biar wabah virus COVID berlalu sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah ini sangat disayangkan nih, karena kan yang kalian tahu kan di pertengahan April ini udah mulai masuk bulan puasa kan, bulan suci Ramadan kan. Aduh, kita tuh pasti nggak mau untuk hilang momen-momen yang biasanya seperti biasa kayak tahun-tahun sebelumnya gitu, yang sangat-sangat indah, sangat-sangat menarik gitu. Jadi semoga aja kita sama-sama berdoa, sama-sama bantu bersama gitu untuk dengan ini. Karena kalau misalkan kita, insya Allah kalau misalkan kita menuruti pemerintah, kita nggak pakai keluar sambil berdoa juga di rumah, kita tidak terjerat virus itu. Ini gue juga sedikit takut sebenarnya kalau kerja ini, karena ketemu beberapa orang di luar gitu. Sebenarnya jujur emang takut, tapi memang mau gimana gitu. Ini pernah juga hari Jumat juga kan, biasa sholat Jumat sekarang kan kita juga tidak lagi ditiadakan sholat Jumat ya. Itu suatu hal yang sangat kurang banget ya. Jadi karena virus ini, gue tuh ngerasa hari Jumat tuh bukan kayak hari Jumat. Gue tuh sholat Jumat udah, tapi nggak lah, oh iya ini hari Jumat ya, lupa gue biasa sholat Jumat gitu. Jadi semoga membaik ya. Dan selanjutnya, bikin kangen sekolah. Memang ini dialami juga sama adik-adik gue yang masih sekolah, karena mereka tuh kangen sama teman-temannya, momen di sekolah, momen di omelin guru. Kalau menurut gue, kalau misal tugas di rumah tuh memang gak enak. Kan ada yang bilang, dulu kita aja mikir, enakan di rumah aja kerjain tugas. Katanya gak enak loh mereka kalau sekolah di rumah tuh.
Karena kan tuh sekolah tempat sekolah, jadi langsung aja ngerti, diajar sambil diajarin juga tanpa kesusahan. Kalau ini kan harus pakai video call dulu, ribet lah pokoknya. Tapi mereka tuh lebih senang ini, ketemu langsung gitu, apalagi ketemu sama teman-teman, ya kan. Untuk anak-anak kalian yang masih SMA, yang udah SMA tuh tolong jangan bandel dulu ya, kalian turutin dulu pemerintah gitu, biar kalian gak terjerat dan tidak merugikan keluarga kalian juga dan merugikan diri kalian juga. Oke, sementara itu dulu video gua. Oke, selanjutnya gua akan membuat Q&A. Q&A yang dimana tentang motor gua, karena motor gua juga berdebu guys. Ini helm gua juga berdebu tuh. Ini helm gua satu lagi sana juga berdebu. Jadi aduh, paling gua nanti bersih-bersih helm gua. Jadi kita akan riding lagi ya. Udah lama gua gak riding, gua pakai dulu helmnya. Udah lama kan kalian gak ngeliat gue kayak gini, karena gue juga kangen sama riding. Jadi gue ingin cepet-cepet, kalian juga pasti kangen kan sama nongkrong atau main, main atau segala macam kan. Jadi kita sama-sama membantu untuk kesembuhan bumi ini. Bumi kita ini sedang sakit. Oke guys, sekian dulu video gue kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton video gue kali ini. Ini adalah salah satu Q&A gue yang pertama kali. Jadi terima kasih untuk kalian yang mau menjawab juga, mau ngasih saran juga. Terima kasih sekali lagi. Sekian dulu video gue kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Gimana? Gini ya? Gini. Bodo amat. Oke guys, see you. Assalamualaikum.